Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Cantiknya Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai titrasi redoks. Adapun bagian-bagian titrasi redoks yaitu titrasi permanganometri, titrasi iodimetri, dan yang terakhir titrasi iodometri. Tetapi pada video kali ini kami akan membahas mengenai titrasi iodimetri. Sudahkah kalian tahu apa itu reaksi iodimetri? Iodimetri merupakan proses penitaran redoks yang mengoksidasikan suatu senyawa yang bereaksi dengannya. Baik, kita akan belajar tentang iodimetri. Iodimetri adalah suatu metode titrasi secara langsung, di mana yang menjadi penitrasinya adalah iodinnya langsung. Jadi yang menjadi penitrasi di sini adalah iodinnya langsung, dan iodin biasa digunakan sebagai agen penoksida. Jadi iodin ini akan mengoksidasi. Dan iodin merupakan agen penoksida yang lebih lemah dibandingkan kalium permanganat, senyawa selium, dan kalium dikromat. Pemakaian iodium secara langsung sebagai oksidator, berarti dia bisa mengoksidasi. Larutan baku iodium digunakan sebagai pentiter dalam suasana larutan yang sedikit asam. Jadi dia ini biasa digunakan sebagai pentiter dalam suasana larutan yang sedikit asam. Prinsip didasarkan pada reaksi redoks antara iodium atau I2 dan zat analit yang dapat bertindak sebagai reduktor atau oksidator. Prinsip dasar iodimetri terbagi menjadi 4, yaitu reaksi redoks, penggunaan standar, indikator, dan juga pengukuran. Yang pertama yaitu reaksi redoks. Iodin bereaksi dengan ion reduksi dalam larutan sampel untuk menghasilkan ion iodida. Reaksi ini dapat ditulis sebagai I2 ditambah 2Na2S2O3 menghasilkan 2NaI ditambah Na2S4O6. Yang kedua yaitu ada prinsip penggunaan standar. Larutan iodin standar digunakan sebagai titeran. Jumlah iodin yang digunakan dapat dihitung berdasarkan konsentrasi dan volume yang digunakan. Yang ketiga ada indikator, yang dimana biasanya menggunakan indikator seperti tiosulfat atau S2O3 2- yang berubah warna ketika reaksi selesai. Yang terakhir itu adalah pengukuran, yang dimana volume larutan iodin yang diperlukan untuk mencapai titik akhir reaksi diukur menggunakan pipet mikro. Selanjutnya yaitu reaksi kimia antara iodi dan kanji, yaitu I2 bereaksi dengan 2I- menghasilkan I3-. Kemudian ada reaksi kimia antara iodi dan analit, yaitu C6H8O6 bereaksi dengan I2 menghasilkan C6H6O6 ditambah 2I- tambah 2H-. Kemudian ada reaksi iodimetri dan analit lainnya, yaitu analit SN2+, reaksi oksidasinya yaitu SN2+, bereaksi dengan I3- menghasilkan SN4+, tambah 3I-. Kemudian ada H2S, reaksi oksidasinya yaitu H2S, bereaksi dengan I3- menghasilkan S, tambah 3I- tambah 2H+. Kemudian ada AS3+, reaksi oksidasinya yaitu ASO3- bereaksi dengan I3- bereaksi dengan H2O menghasilkan ASO4 3- tambah 3I- tambah 2H+. Selanjutnya ada N2H4, reaksi oksidasinya yaitu N2H4 bereaksi dengan 2I3- menghasilkan N2 tambah 4H tambah 6I-. Kemudian ada asam askorbat, vitamin C, reaksi oksidasinya yaitu asam askorbat tambah 3I- tambah H2O menghasilkan dehidroaskorbat tambah 3I- tambah 2H+. Yang selanjutnya yaitu metode iodimetris. Teknik titrasi yang menggunakan iodium sebagai larutan titeran atau larutan titrat, di mana metode iodimetris itu dibagi menjadi 2, yaitu titrasi langsung dan juga titrasi tidak langsung. Dalam titrasi langsung, iodium ditambahkan langsung ke dalam larutan analit hingga reaksi selesai dan mencapai titik akhir. Pada proses ini biasanya digunakan ketika analit adalah reduktor yang cukup kuat untuk bereaksi langsung dengan iodium. Yang kedua yaitu titrasi tidak langsung. Dalam titrasi tidak langsung, analit pertama-tama direaksikan dengan suatu agen oksidator yang berlebih. Setelah reaksi selesai, iodium ditambahkan untuk menetrasi kelebihan agen oksidator tersebut.
Nah, proses ini biasanya digunakan ketika analit adalah reduktor yang tidak cukup kuat untuk bereaksi langsung dengan iodium. Nah, sekarang kita beralih pada contoh soalnya, yaitu sebanyak 25 ml larutan sampel yang diduga mengandung vitamin C ditambah dengan 5 ml larutan amilum 1%. Kemudian dititrasi dengan larutan I2 sebanyak 0,1 N. Kemudian titik akhir titrasi tercapai pada saat volume I2 yang ditambahkan sebanyak 12,5 ml. Nah, hitunglah persen kadar vitamin C. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa BE vitamin C adalah 88 gram per mol. Kemudian ada volume titrannya itu sebanyak 12,5 ml. Selanjutnya N titrannya sebanyak 0,1 N dan kemudian volume sampelnya sebanyak 25 ml. Nah, yang ditanyakan itu persen kadar vitamin C. Untuk rumus dari persen kadar sendiri adalah volume titran dikali N titran dikali BE sampel per volume sampel dikali 100. Nah, tinggal dikasih masuk 0,125 ini diambil dari konversi mililiter ke liter, kemudian dikali 0,1 N dikali 88 gram per mol dibagi 25 ml dikali 100. Nah, hasil akhirnya itu 4,4%. Jadi kadar dari vitamin C yaitu 4,4%. Thank you for watching.